balik lagi bareng aku Yoli. Aku Vida. Dan kita berdua ada di Yunis Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih nih. Iya, dan seperti biasa kita berdua akan menyajikan informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. You people, Muhammad Najmi Alvaro, kori cilik asal Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, saat ini namanya tengah viral di media sosial berkat prestasi gemilangnya di tingkat internasional. Di usianya yang masih belasan tahun, Najmi berhasil mengharumkan nama Indonesia berkat berhasil meraih juara 1 di MTQ Internasional yang dilaksanakan di Abu Dhabi dan Qatar. Penasaran seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Nama Muhammad Najmi Alvaro, kori cilik asal Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, saat ini hangat diperbincangkan. Di usianya masih belia, pelajar di bangku sekolah menengah pertama itu berhasil meraih juara 1 MTQ Internasional di Jan Andor 2025 Qatar dan juara 1 MTQ Tahbir 2024 Abu Dhabi. Bahkan, baru-baru ini, Najmi juga diundang ke salah satu program televisi populer Iran Mahfil 2025 yang disiarkan di saluran 3 TV Iran. Dalam kesempatan itu, Najmi berhasil membuat para juri kagum dengan kemampuannya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Diketahui, remaja kelahiran 23 Juli 2012 itu telah menunjukkan minat dan bakatnya dalam membaca Al-Quran sejak usia dini. Kemudian, untuk mengasah kemampuannya, orang tua Najmi yang merupakan lulusan pondok pesantren mendaftarkan Najmi untuk melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Kausar, Tangerang Selatan. Najmi pertama kali memulai perjalanannya di MTQ dimulai dengan prestasi di tingkat nasional. Ia berhasil meraih juara pertama pada MTQ Nasional ke-30 yang diselenggarakan di Samarinda. Prestasi itu kemudian membuka jalan bagi Najmi untuk berkompetisi di tingkat internasional. Kisah perjalanan Najmi Alvaro menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama untuk generasi muda Indonesia. Dedikasinya dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran yang menunjukkan bahwa dengan tekad dan kerja keras, seseorang dapat mencapai prestasi gemilang meskipun masih usia muda. Tim UTV mengabarkan. Nah, people, ini berita selanjutnya datang dari 3 warga binaan Lapas Kelas 2A Banyuwangi yang menghabiskan waktu di bulan Ramadan dengan menulis mushaf Quran berukuran raksasa, yaitu hampir 1 meter. Iya, dan kegiatan menulis ayat Al-Quran yang telah berlangsung sejak awal Ramadan itu diperkirakan akan rampung 6 bulan ke depan. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Meskipun tengah menjalani masa hukuman, tak menyurutkan semangat 3 warga binaan Lapas Kelas 2A Banyuwangi menulis mushaf Quran berukuran besar di bulan Ramadan ini. Dengan penuh ketekunan, 3 warga binaan itu menulis mushaf Quran berukuran hampir 1 meter sebagai bagian dari program pembinaan dan seni kaligrafi. Ketiga warga binaan itu adalah Hanafi warga Rogo Jampi, Ahmad warga Muncar, dan Sulhan warga Kalibaru. Setiap lembar Al-Quran yang ketiganya tulis memiliki dimensi panjang 96,5 cm dan lebar 70,3 cm. Selain menuntut keterampilan, menulis kaligrafi itu juga membutuhkan kesabaran dan juga ketelitian. Kepala Lapas Banyuwangi, Muhammad Mukafi, mengatakan bahwa pelatihan kaligrafi yang diadakan oleh pihaknya itu telah berlangsung sejak awal Ramadan dan diikuti oleh 12 warga binaan. Namun, hanya 3 warga binaan yang menunjukkan perkembangan pesat dalam menulis Al-Quran. Diperkirakan penulisan Al-Quran berukuran besar itu akan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan. Dan diharapkan selain untuk mengisi waktu warga binaan, kegiatan kaligrafi itu juga dapat sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan kreativitas warga binaan. Tim UTV mengabarkan.
Ya, people, kegiatan membangunkan warga untuk sahur tidak hanya dilakukan oleh para pemuda saja nih, namun juga disemarakan oleh kehadiran personel Satlantas Polres Halmahera Tengah yang turut menabuh gendang di jalanan kota. Dan tak sekedar menabuh gendang, para pihak polisi ini juga ikut bernyanyi bersama masyarakat untuk menciptakan suasana sahur yang ceria. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Ramadan di Kota Wedah, Halmahera Tengah, Maluku Utara tahun ini terasa lebih istimewa. Suasana sahur yang biasanya diiringi oleh suara gendang dari kelompok pemuda, kini semakin semarak dengan kehadiran personil Satlantas Polres Halmahera Tengah yang turut serta menabuh gendang di jalanan kota. Dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Halteng, Ibtu Maskun Abdukish, para polisi ini tidak hanya menjalankan tugas menjaga ketertiban, tetapi juga ikut memeriahkan Ramadan dengan aksi unik mereka. Dengan penuh semangat, mereka berkeliling sambil menabuh gendang sahur, membangunkan warga untuk bersantap sebelum fajar. Aksi ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Banyak warga yang keluar rumah tersenyum melihat pemandangan tak biasa ini, bahkan mengabdikan momen tersebut dengan ponsel mereka. Selain membangunkan warga untuk sahur, aksi gendang sahur ala polisi ini juga menjadi bentuk kedekatan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Ramadan di Kota Wedah pun semakin berwarna, bukan hanya dengan ibadah, tetapi juga dengan semangat kebersamaan yang ditabuh dalam setiap ritme gendang. Tim UTV mengabarkan. Dan people, ini berita terakhir datang dari 49 siswa SMK asal Bogor, Jawa Barat yang melakukan pembelajaran backpacker berkeliling ke 11 negara termasuk Arab Saudi. Ya, program yang diterapkan oleh salah satu sekolah Islamic Development Network atau IDN Backpacker ini dilakukan selama 6 bulan dengan didampingi para guru melakukan pembelajaran ke Mekah, Mesir, dan India. Jadi seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya. Islamic Development Network atau IDN Backpacker merupakan salah satu program unggulan IDN Boarding School yang memberikan kesempatan bagi santrinya untuk melakukan perjalanan penuh wawasan ke beberapa negara, dan Arab Saudi tidak pernah absen sebagai negara tujuan. Dengan dukungan dari lembaga, 49 santri IDN ini dapat berangkat ke Tanah Suci di usia yang masih belia didampingi oleh 7 orang guru. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat iman mereka, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual yang mendalam sejak dini. Tidak hanya beribadah, santri IDN akan memperdalam ilmu agama melalui kajian bersama para syekh, hafalan Al-Quran, serta dapat tetap memperdalam pelajaran IT mereka. Selain itu, santri juga bisa berpetualang sambil menjalankan kegiatan pembelajaran seperti biasa, yaitu IT, diniyah, dan bahasa Inggris. Pengalaman backpacker ini juga menjadi pembentuk karakter santri IDN sebagai generasi muslim yang tangguh, berwawasan luas, dan berpengalaman internasional. Tim UTV mengabarkan. Dari people, informasi tadi menutup perjumpaan Yunus Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya di channel YouTube Official UTV dan laman website Ulasan TV. Dan tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Selamat berakhir pekan, salam sehat, dan sampai jumpa. Bye!